Materi selanjutnya adalah kita bahas masalah pecahan. Silahkan kita dengarkan bersama-sama. Sebelum kita bahas materi yang lebih dalam, kita bahas dulu masalah apa itu pecahan. Masih ingatkah bentuk seperti ini? Untuk yang A kita sebut apa? Yang A adalah kita sebut pembilang, kemudian yang B adalah penyebut. Nah, kemudian dikatakan sebagai pecahan, syaratnya adalah untuk B tidak boleh sama dengan 0. Materi yang kedua yaitu membandingkan pecahan. Perhatikan ilustrasi di bawah ini. Terdapat kain 1 meter, ibu menggunakan 1/2 meter kain untuk membuat baju. Bibi memerlukan 1/3 meter kain untuk membuat baju. Sekarang bandingkan siapa yang lebih banyak menggunakan kain. Kita buat ilustrasi seperti ini. Kemudian ibu itu adalah menggunakan kain sebesar setengah bagian, kemudian bibi adalah 1/3 bagian, sehingga dapat kita simpulkan bahwa ibu menggunakan kain lebih banyak daripada bibi karena setengah itu lebih besar dari 1/3. Cara membandingkan bilangan pecahan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah membuat ilustrasi atau gambar sederhana dari kedua bentuk pecahan yang sudah saya berikan contoh di awal tadi. Kemudian yang kedua, mengalihkan tilang antar penyebut dan pembilang dari kedua bentuk pecahan. Yang ketiga adalah mengubah ke dalam bentuk pecahan biasa, kemudian disamakan penyebutnya. Kemudian yang keempat, kalian ubah kedua bentuk pecahan tersebut ke dalam bentuk pecahan desimal, ke dalam bentuk persen ataupun per mil. Terus kemudian tanda yang digunakan untuk membandingkan kedua pecahan itu atau namanya tanda ketidaksamaan yang seperti ini adalah namanya kurang dari, kemudian yang seperti itu adalah namanya lebih dari. Kita kasih contoh ya, soal 1 mengenai membandingkan pecahan menggunakan kalikan tulang, yaitu bandingkan pecahan bayi 2/5 dengan 7/4. Caranya adalah kita lihat bersama bahwa 2/5 dengan 7/4. 2/5 itu kita anggap depan, kemudian 7/4 kita anggap belakang. 2/5 pembilangnya kan 2, penyebutnya 5, kemudian 7/4 pembilangnya kan 7, penyebutnya kan 4. Kemudian kita kalikan silang antara pembilang dan penyebutnya, yang depan dengan yang belakang, artinya 4/2, kemudian 5/7. 4/2 itu 8, 5/7 itu adalah 35. Maka kita lihat bahwa 8 dengan 35 itu adalah 8, itu artinya kurang dari 35. 8 itu miliknya 2/5, kemudian 35 itu miliknya 7/4. Jadi hasilnya antara pecahan 2/5 dengan 7/4 adalah 2/5 itu adalah kurang dari 7/4. Materi yang ketiga, mari kita bahas masalah pecahan senilai dan menyederhanakan bentuk pecahan. Yang pertama adalah masalah pecahan senilai. Pecahan senilai adalah apabila pembilang atau penyebut itu dikalikan ataupun dibagi, maka akan diperoleh pecahan yang senilai. Senilai itu artinya sama. Kemudian yang kedua adalah menyederhanakan bentuk pecahan. Menyederhanakan bentuk pecahan itu dapat dilakukan dengan cara mencari FPB dari pembilang atau penyebut sehingga diperoleh bentuk pecahan yang paling sederhana dan tidak dapat dikecilkan lagi atau tidak dapat disederhanakan lagi. Selanjutnya kita bahas masalah contoh dari pecahan senilai. Kita ambil bentuk pecahan 4/6. Nah, 4/6 itu bisa kita cari bentuk pecahan mungkin dengan metode yang pertama adalah dengan cara perkalian. Jadi kita kalikan dengan bilangan yang sama antara pembilang dan penyebut, sehingga 4/6 itu kita cari dengan metode perkalian, kita kalikan 2, maka kita peroleh menurut 4/6, maka hasilnya adalah 8/12. Kemudian yang kedua dengan metode pembagian, kita bagi dengan bilangan yang sama antara pembilang dengan penyebut, kita bagi dengan 2, jadi kita peroleh untuk pecahan 4/6 adalah 2/3. Nah, itu adalah sebagian contoh kecil, bisa kalian lakukan dengan bilangan yang lain. Jadi kita bagi dengan 3, dibagi dengan 4, dibagi dengan 2, dibagi dengan 5, dibagi dengan 4, nanti sudah seperti yang terserah kalian, sehingga bisa diperoleh bentuk pecahan yang baru lagi. Terima kasih.
Contoh berikutnya adalah kita bahas tentang masalah menyederhanakan pecahan. Kita kasih contoh bentuk pecahan bentuk sederhana dari pecahan 16/28. Nah, kita cari FPB dari 16 dengan 28 adalah 4. Maka kita bagi dengan 4. Pembilang kita juga bagi 4, kemudian penyebut juga kita bagi 4. Sehingga kita peroleh untuk bentuk pecahan 16/28 adalah 16 bagi 4 itu adalah 4, kemudian 28 bagi 4 adalah 7. Sehingga bentuk sederhana dari 16/28 adalah 4/7. Materi berikutnya adalah masalah jenis-jenis pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa dan pecahan campuran. Pecahan biasa yaitu adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan menyebut. Kita kasih contoh misalnya 3/2, 7/8, 9/4. Kemudian pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas bilangan bulat diikuti dengan pecahan. Contohnya 2 3/5, kemudian 9 1/2, kemudian 6 1/3. Kemudian berikutnya adalah pecahan desimal. Pecahan desimal itu mempunyai tanda koma yang memisahkan bilangan bulat dan bagian pecahan. Contoh 3,56, kemudian 12,5, kemudian 8,8. Kemudian yang ketiga yaitu masalah persen dan per mil. Persen adalah per 100, sedangkan per mil adalah per 1000. Contoh 3%, kemudian 5%, 125%. Kemudian contoh per mil adalah 23 per mil, 56 per mil, dan 126 per mil. Materi yang berikutnya adalah mengubah bentuk pecahan. Yang pertama adalah mengubah bentuk pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan campuran. Saya kasih contoh, ubahlah bentuk pecahan 7/2 ke dalam bentuk pecahan campuran. Nah, caranya adalah 7/2 itu artinya adalah 7 dibagi 2. Maka 7 dibagi 2 itu hasilnya adalah dapat 3, masih sisa 1. Maka bentuk pecahan dari 7/2 itu adalah 3, 1/2. Materi berikutnya tentang mengubah bentuk pecahan, yaitu mengubah bentuk pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa. Saya kasih contoh, ubahlah bentuk pecahan 5 1/2 ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya adalah dari penyebut itu dikalikan bilangan pokok 5, kemudian ditambah dengan pembilang 1 ya. Jadinya 2 kali 5 ditambah 1/2. 2 kali 5 itu adalah 10 ditambah 1, maka sama dengan 11/2. Jadi bentuk pecahan campuran 5 1/2 diubah ke dalam bentuk pecahan biasa, jadinya adalah sama dengan 11/2. Ubah bentuk pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan desimal. Nah, pada kali ini saya kasih contoh, ubahlah bentuk pecahan 7/2 ke dalam bentuk pecahan desimal. Nah, ke dalam bentuk pecahan desimal ini lebih enak kita gunakan metode ubah ke dalam bentuk pecahan nilai. Nah, kita lihat penyebutnya adalah 2. Nah, 2 itu lebih dekat ke 10. Maka kalau mau merubah ke dalam bentuk desimal itu kan artinya kita mengubah ke dalam bentuk per 10, per 100, per 1000, per 10.000 dan seterusnya. Nah, 2 itu kan lebih dekat dengan 10. Maka 2 kali berapa bisa sama dengan 10? Yaitu 2 kali 5. Maka 2 kali 5 yang bawah kita kalikan 5, berarti atas juga kita kalikan 5. Berarti 2 kali 5 adalah 10, kemudian yang atasnya adalah 7 kali 5 sama dengan 35. Maka 7/2 itu pecahan desimalnya adalah 3,5. Karena 35 itu dibagi 10 dapat 3, kemudian masih sisa kalau kita bagi 10 lagi maka dapat 5, jadinya 3,5. Jadi bentuk pecahan desimal dari 7/2 adalah 3,5. Materi yang keempat tentang mengubah bentuk pecahan, yaitu mengubah bentuk pecahan desimal ke dalam bentuk pecahan biasa. Kita kasih contoh, ubahlah bentuk pecahan 3,12 ke dalam bentuk pecahan biasa. Artinya kita mengubah dalam bentuk pecahan biasa. Jadi 3,12 kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 3,12 kita ubah dalam bentuk biasa adalah sama dengan 312%. Kenapa bisa begitu? Nah, sekarang lihat tipsnya. Apabila di
satu digit di belakang koma maka jadinya 1/10. Kemudian kalau 2 digit angka di belakang koma artinya adalah 1/100, 3 digit angka belakang koma artinya 1/1000. Semakin banyak di belakang koma maka penyebutnya ditambah 001. Dan berikutnya maka untuk bentuk pecahan 3,12 itu adalah sama dengan 312/100. Materi yang kelima tentang mengubah bentuk pecahan adalah mengubah bentuk pecahan biasa ke dalam bentuk persen. Contoh, saya kasih contoh, ubahlah bentuk pecahan 8/25 ke dalam bentuk persen. Nah, artinya persen itu kan per 100. Maka 8/25 kita lihat penyebutnya kita ubah ke dalam bentuk per 100. Maka 25 kali berapa bisa ketemu 100, yaitu kali 4. Berarti bawah kita kalikan 4, 25 kali 4, atas juga kita kalikan 4. Jadinya 8 kali 4 itu adalah 32, 25 kali 4 sama dengan 100. Maka bentuk pecahan 8/25 itu adalah 32/100, artinya 32%. Materi yang keenam tentang masalah mengubah bentuk pecahan, yaitu mengubah bentuk pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan per mil. Saya kasih contoh, ubahlah bentuk pecahan 3/25 ke dalam bentuk pecahan per mil. Nah, sama seperti yang di persen, artinya kita ubah ke dalam bentuk per mil. Nah, per mil artinya kan per 1000, berarti kita rubah penyebutnya itu ke dalam bentuk per 1000. Nah, berarti 25 itu kali berapa bisa sama dengan 1000, yaitu 25 kali 40. Maka kalau bawah kita kalikan 40, maka atas juga kita kalikan 40, yaitu 3 kali 40. Maka hasilnya adalah 3 kali 40 itu adalah 120, 25 kali 40 adalah 1000. Maka bentuk pecahan dari 3/25 itu adalah 120/1000, itu sama dengan 120 per mil. Jadi bentuk per mil dari 3/25 adalah 120